Jadi langkah pertama yang kita buat adalah membuat ekstrak dari bayam merah, bunga kembang sepatu, dan juga kunyit. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekstrak. Ekstrak itu merupakan pengambilan atau pemisahan zat dari suatu bahan mentah dengan menggunakan pelarut tertentu. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat ekstrak dari kunyit. Kita masukkan kunyit ke dalam wadah. Dan tuangkan air. Aduk hingga merata. Jadi ini ekstrak dari kunyit yang berwarna orange. Nah, setelah itu kita akan membuat ekstrak dari bayam merah dan juga bunga kembang sepatu. Selanjutnya kita akan membuat ekstrak dari bawang dari bayam merah. Setelah itu bayam merahnya kita ulek. Tambahkan sedikit air. Setelah sudah sedikit hancur, kita akan menaruh bayam merah yang sudah diulek ini ke dalam wadah yang sudah dilabel. Setelah itu kita tambahkan air. Lalu kita saring menggunakan saringan. Ini hasilnya. Setelah membuat ekstrak dari bayam merah, kita akan membuat ekstrak lagi dari kembang sepatu. Setelah itu, tambahkan sedikit air. Kemudian bunga yang sudah diulek kita taruh lagi ke kemudian tuangkan air ke dalam wadah. Setelah kita aduk, kita saring.
Lalu kemudian kita akan membuat larutan deterjen dan larutan jeruk nipis. Yang pertama, kita akan membuat larutan deterjen. Masukkan deterjen ke dalam wadah secukupnya. Lalu tuang air. Setelah lumayan larut, kita tuangkan deterjennya ke dalam setiap wadah yang sudah dilebar. Ini larutan deterjen pertama dan larutan deterjen kedua serta larutan deterjen yang ketiga. Setelah itu kita akan membuat larutan jeruk nipis. Gunakan adalah jeruk. Setelah itu kita peras jeruknya. Setelah itu kita tuangkan air. Aduk. Kita bagi larutan jeruk nipis ini menjadi 3, sama seperti larutan deterjen. Sama seperti larutan deterjen tadi, kita juga menggunakan label. Ini ada larutan deterjen pertama, dan ini yang kedua, serta ini yang ketiga. Selain itu, selain kita juga menggunakan larutan deterjen, kita juga menggunakan air. Nah, sama seperti larutan deterjen dan larutan jeruk nipis, sini air juga dibagi menjadi 3 wadah serta diberi label dengan menggunakan label. Nah, label ini digunakan agar memudahkan kita mengetahui mana yang air, mana yang larutan deterjen, dan mana juga yang larutan jeruk. Setelah sudah, di sini ada air yang pertama dan air yang kedua serta air yang ketiga. Ini ada bagian air, larutan deterjen, dan juga larutan jeruk nipis. Setelah itu di sini ada ekstrak dari bunga kembang sepatu, terus ekstrak kunyit serta ekstrak bawang bayam merah. Nah, di sini kita akan menuangkan setiap ekstraknya di dalam larutan jeruk nipis, larutan deterjen, dan juga air. Yang pertama, kita mulai dari bayam merah. Pertama kita lakukan tuang kepada air. Setelah itu larutan deterjen 1, dan larutan jeruk nipis. Setelah menggunakan ekstrak bayam merah, kita menggunakan ekstrak kembang sepatu. Tuangkan pada air. Setelah itu larutan deterjen 2, larutan jeruk nipis.
Setelah itu kita di dalam wadah yang ketiga kita akan menaruh ekstrak kunyit pada air. Setelah itu pada larutan deterjen dan pada larutan jeruk nipis. Setelah ditaruh setiap wadahnya, nah dari sini kita dapat melihat bahwa setelah kita menaruh setiap ekstrak dari bayam merah, kembang suatu, dan juga kunyit pada setiap wadah, yaitu dalam air dan larutan deterjen serta larutan jeruk nipis, di sini kita melihat banyak perbedaannya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstrak bayam merah, ekstrak kunyit, serta ekstrak bunga kembang suatu. Nah, yang pertama itu ekstrak bayam merah. Jadi indikator asam basa itu juga mengacu pada bayam merah, yang dimana dia ini mengacu pada kemampuan bayam merah untuk mengubah warna yang tergantung dari tingkat keasaman atau kebasahan dari suatu larutan. Bayam merah ini, dari ekstrak bayam merah ini, dia ini memiliki senyawa pigmen yang disebut dengan betalain, di mana betalain inilah yang memberi warna merah pada daun dari bayam merah. Nah, setelah itu kita akan bahas mengenai asam basa dari bayam merah ini setelah dicampur kepada ke setiap cairan dari larutan jeruk nipis, larutan deterjen, serta larutan airnya. Nah, yang pertama itu diukur asam. Jadi saat ekstrak bayam merah ini dicampurkan kepada sebuah larutan, maka dia akan berubah warna menjadi merah muda. Nah, dari sini di dalam 3 larutan ini tadi ada 2 cairan yang memiliki warna merah muda, yaitu larutan jeruk nipis serta air. Nah, 2 cairan inilah yang setelah dicampurkan dengan ekstrak bayam merah tadi menghasilkan sebuah warna merah muda. Nah, inilah yang disebut dengan larutan basa. Namun jika dalam setelah larutan asam tadi, nah juga akan mengidentifikasikan mengenai larutan basa. Nah, di sini saat bayam merah dicampurkan dengan suatu larutan, maka itu akan menghasilkan sebuah larutan yang berwarna hijau. Nah, setelah itu ketika bayam merah ini direndam dalam suatu larutan dan dia akan menghasilkan larutan basah, itu dikarenakan tergantung dari perubahan warna. Dan jika dalam larutan asam, bayam merah dicampur direndam di dalam sebuah larutan, itu ketika bayam merah ini dicampur dengan larutan asam, itu akan berubah menjadi sebuah larutan berwarna merah muda. Nah, di sini setelah kita tadi sudah mencoba ekstrak bayam merah ini dicampur kepada larutan jeruk nipis, deterjen, dan air, di sini ada 2 larutan atau 2 cairan yang menghasilkan warna merah muda. Itu ada cairan air serta larutan jeruk nipis. Nah, betalain ini setelah pigmen betalain terlarut dalam larutan jeruk nipis dan juga air, dia akan menghasilkan sebuah warna merah muda yang disebut dengan larutan asam. Nah, sedangkan ketika ekstrak bayam merah ini dilarutkan dalam larutan basah, itu akan menghasilkan warna hijau atau biru keunguan. Nah, di sini ada 1 larutan yang menghasilkan warna hijau, itu adalah larutan deterjen. Jadi di sini betalain itu terlarut di dalam larutan deterjen sehingga menghasilkan warna hijau. Nah, perubahan warna ini terjadi dikarenakan betalain, adanya interaksi betalain, pigmen betalain dengan ion hidrogen atau ion
hidroksida pada suatu larutan. Oke, jadi selanjutnya yang terakhir itu adalah indikator asam basa pada kunyit. Nah, pada kunyit ini lebih mengacu kepada kemampuan kunyit untuk mengubah warna tergantung atau sesuai dengan tingkat keasaman dan kebasahan dalam suatu larutan. Dan di sini kunyit ini memiliki sebuah senyawa pigmen yang disebut dengan kurkumin, di mana kurkumin inilah yang memberikan warna kuning cerah pada kunyit. Nah, ketika kunyit ini direndam pada suatu larutan yang asam, maka dia akan menghasilkan warna kuning. Nah, itu adalah pada sebuah larutan jeruk nipis dan juga cairan air, di mana mereka menghasilkan sebuah warna yaitu berwarna kuning, sehingga ini termasuk dalam larutan asam. Sedangkan ketika sebuah kunyit ini direndam pada suatu larutan yang basah, dia akan menghasilkan sebuah warna merah tua. Nah, di sini larutan deterjen ini menghasilkan sebuah warna merah tua, sehingga larutan deterjen ini disebut dengan larutan basah. Nah, hal ini terjadi dikarenakan senyawa pada kunyit yaitu kurkumin ini berinteraksi dengan ion hidrogen atau ion hidroksida dalam sebuah larutan. Oke, selanjutnya itu adalah indikator asam basa pada bunga kembang suatu. Jadi bunga kembang suatu ini mengacu pada kemampuan bunga untuk mengubah warnanya tergantung atau sesuai dengan tingkat keasaman atau kebasahan dari suatu larutan. Nah, di mana bunga kembang suatu ini itu dia ini memiliki sebuah senyawa pigmen yang disebut dengan antosianin, yang dimana antosianin inilah yang mengubah warna bunga itu menjadi warna merah, biru ataupun ungu. Nah, ketika ekstrak kembang sepatu ini itu dilarutkan dalam larutan yang basah, maka dia akan menghasilkan sebuah warna merah. Nah, di sini dari yang kita sudah coba tadi, terdapat dua larutan atau cairan yang memiliki warna merah, yaitu larutan jeruk nipis dan juga air. Dua larutan atau dua cairan inilah yang setelah dicampur dengan bunga kembang sepatu menghasilkan sebuah warna merah. Sedangkan ketika sebuah ekstrak kembang sepatu ini direndam pada suatu larutan yang basah, akan menghasilkan warna yang biru atau ungu. Nah, di sini ada satu larutan yang menghasilkan warna ungu, yaitu larutan deterjen. Disimpulkan bahwa larutan deterjen ini menghasilkan warna ungu sehingga dia adalah larutan basah. Nah, perubahan warna yang terjadi pada ekstrak bayan merah ini dikarenakan adanya interaksi antara pigmen antosianin dengan ion hidrogen atau ion hidroksida dalam sebuah larutan.